Jadi untuk anggota Alor ini kita pancing, terutama anak-anak ya. Bagaimana anak-anak supaya mau ngaji? Saya pancing dengan menonton film. Nonton film, ayo nonton di laptop. Sudah sediakan film anak-anak kan. Tapi film-film action yang anak-anak gitu kan, karena mereka senang nonton film kan. Namun di sana itu kan, ketika saya ditugaskan 2013 itu baru listrik baru masuk di situ. Jadi HP juga mereka dianggap barang baru. Maka ketika saya punya HP kamera itu mereka senang sekali, bisa difoto, lihat foto mereka, kadang minta dicetak gitu kan, gitu. Nah, kegiatan-kegiatan mereka itu saya rekam, saya edit dan nonton di laptop kan. Orang-orang tua senang sekali gitu, senang sekali. Nah, anak-anak juga sama. Kalau mau ini, setiap mau ngajak mereka ngaji harus dipancing dulu nonton film. Nonton film udah kumpul, satu film selesai, ayo kita ngaji. Jadi contohnya nih, tapi nontonnya sengaja saya setting itu mendekati waktu sholat zuhur. Habis ngaji sholat zuhur, nanti pas mau sholat asar juga sama lagi. Saya pancing aja nonton film, panggil aja nonton film. Mereka seneng kan nonton film. Baru jadi di waktu-waktu sholat tuh nonton film, ngaji sama sholat. Jadi zuhur, maghrib, asar juga itu. Jadi ngaji itu 3 kali tuh, seminggu 3 kali kan. Nah akhirnya sampai mereka lancar ngaji. Nah justru pas saya jadikan ngaji seminggu sekali, mereka mau minta setiap sholat jadi ngaji. Sampai subuh juga, kadang nginep ya, ngaji ya, bisa habis subuh ngaji gitu kan. Jadi nggak perlu lagi nonton film. Jadi udah jadi kebiasaan. Terus kalau tarbiyat cabang, ya kadang saya punya prinsip ya, karena anggota ini kan adanya di gunung, jarang sekali ada di kampung. Jadi seminggu sekali pada waktu mau sholat Jumat, baru mereka pada, nggak hanya anggota aja, masyarakat pada umumnya gitu kan, ada di gunung. Jadi ya pengajian cabang itu ya di waktu sholat Jumat, habis sholat maghrib di jamaah isya, pengajian cabang, terus habis itu khutbah huzur gitu ya. Jadi kadang ada juga ya anggota yang datang ya sedikit, 1 orang. Cuma saya punya prinsip, bagaimanapun juga 1 orang pun ketua cabang aja ya, mau ada 1 orang, 2 orang, pengajian tetap berjalan supaya mereka tahu di hari ini adalah jadwalnya pengajian gitu kan. Jadi saya nggak nunggu ada berapa orang kalau baru acara berjalan gitu ya. Kalau emang udah 1 orang yang hadir ya udah jalan aja pengajian gitu kan. Sehingga akhirnya menjadi kegiatan yang rutin dan mereka kan tahu itu adalah jadwalnya pengajian, seperti itu. Saya 2013 di Alor sampai 2021. Jadi 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun 6 bulan. Jadi di Papua ini maksudnya kondisinya kan saya sudah nggak kaget lagi ya, karena sama dengan di timur kan. Jadi ketika saya datang ke sana itu saya nggak kaget lagi, cuma memang untuk suasananya itu lebih ramai. Beda dengan di Alor, kita di kotanya saja pada saat itu, di ibu kota Kalabai ya, Pulau Alor itu jam 7 malam itu sudah sepi sekali, udah nggak ada gitu kan pada saat itu ya, pada awal-awal. Dan akhirnya sempat mulai berkembang gitu ya, ramai. Dan kalau di Papua itu hampir 24 jam, karena saya di Papua di kota Sorong, jadi itu daerah trans terbesar, salah satu dari daerah trans terbesar, makanya ramai, banyak orang Jawa, orang Sunda. Jadi rasa kayak bukan di Papua saja, dan ramai. Iya, karena di kota jadi ramai. Dan anggota kebanyakan emang orang-orang pendatang. Berbeda dengan yang di Alornya orang-orang pribumi asli ya. Anggota ada berapa semuanya? Anggota kalau dihitung ada 36. Sekitar 36. Mencar-mencar, ada di kota Sorong, Kabupaten Sorong, ada di Raja Ampat. Bertabligan saya gunakan metode tadi, olahraga. Jadi saya bawa raket badminton. Ini
saya habis dari situ cari lapangan badminton dan lapangan futsal. Karena saya kangen sekali bermain sepak bola dan futsal kan, meskipun ya secara fisik sudah nggak kuat gitu ya. Jadi kita lihat-lihat dulu, kita datang ke tempat ya lapangan futsal, kita lihat. Ya datang. Dan pakaian lengkap ya? Enggak, datang aja, cuma datang lihat dulu. Enggak. Contohnya ke lapangan futsal, saya datang. Oh, ada yang lagi main, nanti saya nanya, boleh ikut gitu kan? Ada yang bilang boleh, oke saya ikut. Ada juga yang enggak. Itu saya nggak pakai sepatu, karena datang saja kan. Awalnya sih nggak mau main, karena mereka bilang boleh ikut. Terus main aja sekarang gitu kan. Udah saya main. Terus main badminton, kadang mereka ragu juga kan. Apa mau menerima gitu kan? Itu udah bawa raket? Enggak, saya nggak bawa raket. Saya nanya jadwalnya kapan, gitu kan? Suka sering main gitu kan? Terus boleh tukaran nomor gitu ya. Terus apa boleh gabung gitu kan? Nah, akhirnya lama kelamaan bisa gabung dan menjadi ya apa teman gitu ya. Terus nanti cari lagi ke tempat yang lain. Nggak hanya satu saja kan? Banyak yang punya jadwal kan, cari lagi, dapat akhirnya nanya identitas juga kan, pekerjaan saya sebagai ustadz atau guru ngaji. Dan ada pertama menawarkan, oh saya punya teman ustadz juga pengurus masjid di sini, mau nggak ngajar ngaji di kota sini kan? Saya bilang gini, kalau di kota itu sudah banyak yang mengajar, bisa ada nggak di daerah-daerah pedalaman yang belum tersentuh gitu kan, dan butuh apa pengajar yang ngaji. Nah akhirnya dikasih lagi, oh saya ada teman itu kan yang dia tugas di pedalaman, butuh sekali pendamping gitu ya, apa teman yang mengajar gitu ya. Ya udah komunikasi, dapat tempat ya, kita berangkat. Dan ternyata memang saya di Alor itu dulu, contoh saya di Alor merasa ketika saya di Alor itu merasa keadaan susah. Tetapi ketika saya membuka lahan pertablikan di Lembata ya, justru lebih susah lagi gitu ya. Ternyata yang di Alor masih enak gitu kan, kondisi yang dihadapinya. Nah ketika lagi membuka lahan apa di Timur Leste itu lebih ekstrim lagi, lebih jantungan gitu ya, lebih jantungan. Nah ternyata di Papua juga lebih, ketika saya melakukan perjalanan itu kalau di waktu Alor, Lembata sama NTT sama Timur Leste hanya takut medannya saja ekstrim sekali kan, terlalu tinggi gitu ya, kayak jurang-jurang begitu. Jadi kalau di Papua saya pikirannya itu sudah justru gini, yang menjadi motivasi saya, keadaan yang susah ini justru saya manfaatkan untuk berdoa. Dalam perjalanan itu kan menegangkan gitu ya, justru itu saya manfaatkan untuk berdoa untuk kemajuan jemaat. Ya Allah, saya melakukan perjalanan ini demi menjalankan tugas untuk menyampaikan penyebaran agama Islam melalui jemaat ini. Semoga di sampai tempat tujuan itu lahirlah bibit-bibit murid Hazrat Masih Maud. Jadi saya manfaatkan untuk berdoa, karena kita harus biasanya kan kalau di NTT itu pakai kapal feri nyebrangnya. Kalau ini kapal kecil, jadi perahu kecil kita sudah dalam perjalanan itu selalu basah dengan ombak ambing gitu kan. Itu ini tempat rekomendasi dari yang teman tadi main badminton ya? Iya, jadi maka saya bilang ini kalaupun muncul jemaat di sini, siapa yang berani masuk ke sini? Saya harus bawa makanan ke sana. Daerah malaria, gitu kan? Daerah malaria. Saya harus setiap ke sana harus bawa makanan, bawa air minum, terus bawa minyak, pokoknya masak sendiri bagaimana gitu kan. Terus daerah pedalaman sekali, memang tidak ada yang jual apa-apa di sana, gitu kan? Enggak, listrik alhamdulillah ada, cuma sinyal yang nggak ada. Jadi itu tuh setiap perjalanan itu memang menegangkan gitu ya. Dan berbeda dengan di NTT, kalau di sana kan lautnya tuh banyak buayanya, jadi kadang ada ngeri-ngeri juga gitu, ngeri. Tapi ya itu saya jadikan suatu sarana untuk doa gitu kan. Saya yakin Allah Ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk
jemaat ini. Jadi di kampung itu di pulau ya? Kampung itu sebenarnya Papua ini kan sebenarnya kan satu daratannya tuh luas, cuman nggak bisa diakses dengan darat. Jadi disebutnya, makanya sama masyarakat juga disebutnya pulau karena akses daratnya nggak bisa tidak ada akses darat. Oh gitu ya. Sebenarnya satu daratan gitu. Jadi lewat laut ya. Iya. Nah terus memulainya bagaimana? Memulai kan tadi kan mau ngajar ngaji ya? Saya lihat dulu kan kalau yang jadi gini Pak, ternyata di sana itu sampai kalau di kita kan kepala desa, kalau sana kepala kampung. Jadi sampai kepala kampungnya juga nggak bisa membaca, menulis, berhitung. Orang tua juga sama. Jadi kalau yang umat non muslim kita ajarkan membaca, menulis, kan, berhitung gitu ya. Nah, kalau yang artinya kita melakukan kegiatan yang baik, yang positif dulu untuk mereka kan. Kegiatan yang baik dan positif untuk mereka. Dan yang non muslim juga yang muslim juga sama. Selain mengajarkan kepada mereka baca hitung, kita mengajarkan ngaji juga kan. Jadi mereka itu ngomong sholat aja bukan sholat. Pak Ustadz Pak kita nggak begini gitu kan. Jadi begitu terus ya penampilan biasa aja. Artinya Islamnya masih Islam awam sekali ya? Ya nggak ada yang bina. Mereka di situ hanya ada umat Kristen aja, tidak ada yang bina kan. Nggak hanya masjid ya mereka? Nggak ada. Ramadan berapa lama di situ? Saya kalau sekali berangkat berapa lama? 1 minggu. Tergantung bahan makanan habis saja. Nah, terus kalau mau pulang, jadi kita tuh gini, kita sebenarnya ke sana itu numpang perahu yang menuju pasar, kita naiknya dari pasar kan, yang menuju ke pulau, yang bentuk pulau. Jadi kita cuma karena pulau itu melewati pulau yang saya tuju kan. Jadi kalau saya mau pulang, saya harus nunggu di pinggir begini, nunggu ada perahu lewat, saya lambaikan tangan langsung, lambaikan tangan, pasti ini orang menumpang saya nih kan. Karena arahnya kalau dia nanti arahnya betul mau ke Sorong, kota Sorong, berarti ya saya boleh numpang. Kalau arahnya dia mau bukan ke kota Sorong, ya saya nggak numpang. Bayar tapi? Itu tuh bayar Pak, tetap bayar. Jadi bawa bekal, sebekalnya habis pulang? Iya, saya bawa telur, bawa tempe yang masih bertahan-tahan kan, bawa tahu. Terus tidur di mana? Nah itu tidur gini ya, memang ya, alhamdulillah Pak. Saya selama saya ke Timor Leste, saya nggak pernah cari tempat penginapan. Saya ke Lembata juga nggak pernah cari tempat penginapan. Jadi selalu ada yang selalu bisa menginap di tempat orang. Jadinya kita cari informasi dulu, nggak langsung sonong boy masuk ke situ. Jadi saya cari informasi dulu kan. Saya ke Lembata, alhamdulillah ketemunya dengan kepala kampung kan, jadi aman. Nah saya ke sini juga dengan orang yang memang sudah dikenal sama orang situ kan. Jadi saya komunikasi dulu, saya pastikan dulu bagaimana tempatnya gitu kan, cari informasi. Oke, saya tertarik ke sana gitu kan. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa masuk kan. Memang dikenalkan dulu, nanti saya nih bakal akan datang, teman mereka nyebutnya teman saya kan. Saya anggapnya teman gitu kan. Akan datang teman saya nih untuk ke sini gitu ya. Nah, jadi kepala kampung dikasih tahu, ya orang-orang tua juga dikasih tahu gitu. Jadi kalau saya ini sesuai dengan pengalaman saya aja ya, bagaimana saya berusaha menanamkan kecintaan untuk berkhidmat kepada jemaat. Jadi modal saya itu tadi mengingat kembali orang tua kita, engkong kita, ya kakek kita, para awalin, ketika mereka masuk ke dalam jemaat ini, mereka menghadapi tantangan yang sangat luar biasa sekali, dan mereka pertahankan keimanan mereka, ya, sehingga lahirlah kita yang sudah menikmati keimanan itu tanpa perlu kita cari gitu ya. Jadi bagaimana engkong-engkong kita itu menjaga imannya dan diwariskan kepada kita, dan seharusnya itu kita jaga untuk dengan cara kita berkhidmat di dalam jemaat ini. Jadi ya menjaga perjuangan engkong-engkong kita, para awalin, dengan cara pengkhidmatan kita pada jemaat ini. Nah sebenarnya semata-mata untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Alhamdulillah demikian pengalaman
singkat dari saya. Ya semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya saya dan generasi keturunan saya, dan juga selalu saya memohon doa untuk penghikmatan saya dimanapun saya ditugaskan. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan untuk kita semua, khususnya saya yang sedang menjalankan tugas dan juga keluarga. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.